Shalom keluarga IBC, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Dan saya akan membacakan ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama Bapak Pendeta Markus Haliman Wangsa. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa Anda dan ucapan syukur ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah bersama, karena tim worship sudah bersiap untuk melayani Tuhan dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Namun sebelumnya kita akan mengadakan saat teduh sejenak. Sebelum kita akan memuji memuliakan Tuhan, mari siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk minta pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada kami tidak berhenti sampai di sini. Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita angkat satu pujian, Ku kan terbang, karena firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang.
bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, percayalah bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sendirian. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kita. Bapakku datang dan berserah, kunyatakan Kau yang berkuasa. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, Kau ratakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya bagiku.
Engkau selalu bersama-sama dengan kami, karena Allah beserta dengan kami. Terima kasih Yesus, kami ingin mengiring-Mu sepanjang hidup kami. Kami ingin terus mengikuti-Mu seumur hidup kami. Yes, amin. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
hidup kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatalah kepada kami melalui hati kami pribadi lepas pribadi, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pagi hari ini. Juga selamat menikmati ibadah pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43. Silahkan Anda membuka Alkitab Anda masing-masing. Dari bagian ini saya memberikan tema khotbah saya adalah iman itu anugerah. Iman itu anugerah. Dan firman Tuhan itu pasti digenapinya. Mari kita perhatikan ayat 37 bahwa iman itu anugerah. Ayat 37 dari Injil Yohanes pasal 12 dikatakan demikian. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Perhatikan saudara, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak dapat percaya kepadanya. Di dalam kitab Injil Yohanes ini sudah ditulis sampai ada 7 kali. Sampai pasal yang ke-12 ini sudah ditulis 7 kali mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan dari mereka melihat, menyaksikan mukjizat-mukjizat itu, yaitu mukjizat air menjadi anggur. Itu yang pertama, menyembuhkan anak pegawai istana yang hampir mati. Kemudian menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda yang sudah lama di kolam itu pada hari Sabat. Kemudian memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya masih 12 keranjang, 12 bakul. Kemudian juga Yesus berjalan di atas air. Dan mungkin pada waktu Yesus berjalan di atas air, memang hanya murid-muridnya yang menyaksikan. Kemudian juga Yesus memelekkan orang buta sejak lahirnya, yang membuat geger sampai orang tuanya diundang, yang buta diundang. Tetapi juga mereka tetap tidak bisa percaya, bahkan yang lebih spektakuler lagi, Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, bahkan sudah 4 hari. Lazarus di dalam kubur, udah busuk. Tapi Yesus bisa hidupkan kembali. Dengan mukjizat yang luar biasa itu justru mereka, yaitu pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam, dan juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi, justru bersepakat bersama imam besar untuk membunuh Yesus dan kemudian juga berusaha juga membunuh Lazarus. Terus sebab dikatakan walaupun meskipun Yesus sudah begitu banyak mengadakan tanda-tanda mukjizat, tapi mereka tidak percaya. Mengapa? Karena iman itu anugerah. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44 yang mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi
iman itu anugerah. Karena tidak ada orang yang bisa percaya Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saya dan saudara telah ditarik oleh Bapa di surga untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus juga berkata kepada pengikut-pengikutnya, dia berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku dan akulah yang memilih kamu. Jadi bisa percaya Yesus itu karena dipilih oleh Tuhan, ditarik oleh Bapa, dipilih oleh Yesus Kristus. Ini luar biasa dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bapa di surga yang sudah menarik kita. Dan yang kedua, firman Tuhan itu memang pasti digenapi. Pasti digenapi. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 38 dikatakan supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapa tangan kekuatan Tuhan dinyatakan. Jadi firman Tuhan itu pasti digenapi. Maka dikatakan supaya genaplah firman Tuhan. Lalu di dalam ayat 40 dikatakan ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi Allah sengaja apa saudara membutakan mata mereka dan mendegilkan hati mereka. Sebab kalau mereka matanya tidak dibutakan, hatinya tidak didegilkan, maka mereka tidak akan menggenapi bahwa Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk disalibkan. Itu sudah dinubuatkan sejak Kejadian pasal 3 bahwa anak manusia itu akan menginjak kepala ular, tapi ular hanya mematuk tumitnya. Nanti tidak digenapi kalau mereka tidak menolak Yesus. Itu supaya genap. Yesus juga tidak akan bisa memberikan hidup yang kekal kepada saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mendapat anugerah. Dan juga saya dan saudara tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Karena memang Kristus datang itu juga sudah dinubuatkan seperti anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dan itu juga sudah dinubuatkan melalui Gabriel kepada Yusuf yang mengatakan, "Hai Yusuf, janganlah takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dan supaya genap apa yang dikatakan oleh Nabi, yaitu Nabi Yesaya. Dan Yesaya pasal 7 dikatakan bahwa ada seorang anak darah yang akan melahirkan anak laki-laki dan akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita, Allah beserta manusia. Jadi kalau Yesus nggak disalibkan, Yesus nggak bisa menyelamatkan kita yang sudah percaya, tidak bisa tinggal bersama dengan orang percaya, dan firman Tuhan itu tidak digenapi. Jadi betul-betul sekali lagi iman itu anugerah. Karena pada saat Yesus berbicara kepada orang banyak dalam Injil Yohanes pasal 12, ternyata juga sudah ada imam-imam yang pemimpin-pemimpin yang mendapat anugerah. Seperti ayat yang ke-47. Dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin, perhatikan saudara, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada penghormatan Allah. Jadi ada yang sudah percaya, yang sebagian takut dikucilkan, yang sebagian memang lebih suka dihormati manusia daripada dihormati Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
juga kalau tidak digenapi firman Tuhan itu, sekali lagi firman Tuhan itu berarti bohong. Janji Tuhan itu tidak mungkin bohong. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Semua firman Allah yang sudah keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan digenapi. Dan juga kalau Yesus tidak disalibkan, tidak akan banyak orang yang bertobat. Bahkan sesungguhnya juga orang-orang Yahudi pun akhirnya banyak yang bertobat. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itu ayat 142-43 di sana diceritakan ada 3.000 orang yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus di hari Pentakosta. Dan yang hadir dalam hari Pentakosta itu banyak bangsa, suku bangsa dari luar negeri, dari luar Yerusalem yang datang ke Yerusalem untuk ikut merayakan hari raya Pentakosta. Sehingga di sana banyak orang-orang Yahudi. Maka dikatakan di dalam pasal 2 ayat 11 dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita. Jadi pada waktu hari Pentakosta, murid-murid Yesus penuh Roh Kudus berbicara dengan bahasa roh, dan mereka mengertinya seperti bahasanya mereka sendiri. Sampai 3.000 orang yang bertobat, termasuk ada orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi, dan di luar itu banyak juga. Itulah sebabnya saudara-saudara, iman itu anugerah. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ternyata setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Injil diberitakan oleh para rasul dan para orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga membuat sejumlah besar imam pun mendapat anugerah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu anugerah, firman Tuhan itu pasti digenapi. Contoh saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa dikatakan Allah. Tidak melebihi kekuatanmu. Allah itu setia, sehingga Allah itu membuat jalan keluar yang membuat engkau cakap menanggungnya. Pernah nggak Anda mengalami pencobaan dan akhirnya cakap menanggungnya? Karena firman Tuhan itu pasti terjadi, pasti digenapi. Demikian juga kalau kita belajar dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 8 dikatakan bahwa penderitaan pencobaan itu adalah ujian iman supaya memurnikan iman kita. Dan dalam kitab Ibrani pasal 12 dikatakan bahwa penderitaan itu sesungguhnya karena saya dan saudara diperlakukan sebagai anak yang dikasihi Allah, yang dididik dan diajar supaya tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi firman Tuhan itu pasti digenapi. Itu contoh saja, banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Seperti Yesus datang ke dalam dunia, juga dia berjanji. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu pasti digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara berpegang pada janjinya itu, walaupun mungkin seolah-olah tidak mungkin terjadi. Memang janji Allah masih banyak, bukannya satu itu banyak. Dalam Alkitab itu banyak saudara. Saya dan saudara, hidup saya dan saudara harus sungguh-sungguh percaya, mempercayakan kepada Kristus, percaya dan percayakan bahwa firman Allah itu iya dan amin, dan firman Allah itu juga terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Saya tutup dengan contoh si Abraham. Abraham itu menerima janji Allah umur 75 tahun. Tapi umur 100 tahun dia belum punya anak janji. Belum punya anak janji. Tapi Abraham tetap percaya akan janji Allah itu. Karena Allah menjanjikan bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar. Karena Allah percaya, maka tetap berpegang pada janji itu, maka akhirnya Sarah mengandung, melahirkan seorang anak, diberi nama Iskak, yang melahirkan bangsa yang besar, yaitu bangsa Yahudi itu. Jadi firman Tuhan itu digenapi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih Allah lebih dahulu. Sebelum teman-teman kita yang lain juga akan menyusul, dipilih oleh Allah.
Tapi marilah kita berpegang pada janjinya. Masih tetap janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak berubah, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mari kita terus berdoa karena pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada saya dan saudara bisa membuka ibadah kembali mulai bulan Juli sebelumnya. Namun kita masih terus berdoa dengan hikmat. Saya akan mengundang beberapa saudara kita, perancang, dan beberapa yang lain mungkin yang saya akan undang untuk membicarakan ini. Kapan kita mulai, bagaimana supaya ibadah kita tetap juga harus ada protokoler yang sesuai anjuran pemerintah. Jaraknya paling tidak 1,5 meter ke belakang dan ke samping 1 meter. Lalu bagaimana nanti? Ya, kita berdoa dan nanti kita bicarakan, dan pasti setelah itu kita akan umumkan kapan kita akan mulai. Dan berdoalah supaya segera ditemukan obat yang bisa menyembuhkan, yang bisa membunuh virus COVID-19 atau Corona. Berdoalah supaya Tuhan juga segera membuka jalan keluar di mana ada para ahli medis yang sekarang ini sesungguhnya juga sedang dan terus meneliti untuk menemukan vaksinnya. Mari kita berdoa sehingga new normal betul-betul bisa normal kalau semua itu sudah ditemukan, itu saya yakin. Tapi sekarang ini new normal itu tidak bisa normal seperti biasa. Ya, harus tetap waspada, harus terus berdoa supaya sungguh Tuhan memberikan kita akal yang mengandung hikmat seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Dan untuk itu mari kita akan lanjutkan dengan doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya para ahli yang sedang meneliti untuk menemukan obat corona segera akan ditemukan. Demikian juga vaksin supaya juga segera ditemukan. Kami berdoa supaya sungguh Tuhan memberikan kami akal yang mengandung hikmat sehingga kami bisa juga mentaati aturan-aturan pemerintah dalam berkendaraan, dalam menggunakan masker, cuci tangan, kebersihan dan sebagainya. Kami berdoa berikan hikmat, kemampuan untuk itu semua ya Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan menghibur, menguatkan, meneguhkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena kena corona. Bahkan para dokter medis yang berjuang untuk mengatasi corona, ternyata mereka juga ada yang terkena. Tuhan menghiburkan keluarga yang ditinggalkannya. Demikian juga yang masih sedang dalam perawatan supaya Tuhan menjamah dan segera menyembuhkan. Yang masih dalam tingkatan untuk diperhatikan, supaya juga Tuhan akan tolong untuk melenyapkan virus yang menempel dalam tubuhnya. Kami percaya oleh karena kekuatan kuasa Tuhan semua itu boleh terjadi. Kami juga terus berdoa Tuhan akan menyembuhkan secara total semua saudara kami yang sakit, baik itu Yudi Lestari, baik itu Susanti, baik itu Pak Cucun, baik itu Pak Anton dan Pak Dudi. Dan mungkin masih ada yang lain. Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan pulihkan ekonomi anak-anakmu, bahkan Engkau akan berikan terobosan-terobosan
untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, sehingga persembahan perpuluhan meningkat, dan kami boleh segera dipakai oleh Tuhan mengutus utusan-utusan Injil seperti ke beberapa tempat di Nias, seperti juga di Pekanbaru, seperti juga beberapa gereja yang kerjasama dengan kami. Pakailah kami bersama umat-Mu di Immanuel ini menjadi alat-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang. Selamat menunaikan tugas yang sudah kita rencanakan masing-masing, dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Updates hari ini, saya akan berikan beberapa informasi mengenai seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Updates minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay at home. Tuhan Yesus memberkati.